Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita mendengarkan diinformasikan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 12 2024 yang dibacakan hari ini tanggal 20 Agustus 2024. Dalam putusan tersebut itu bahwasanya MK mengabulkan adanya perubahan terkait masalah komposisi untuk bisa mencalonkan gubernur atau kepala daerah. Dalam putusan MK, berdasarkan putusan MK tersebut ini bisa saya review ya, bahwasanya threshold pencalonan gubernur hanya membutuhkan 7,5% suara pemilihan legislatif sebelumnya. Nah ini bisa kita lihat seperti di dalam putusannya. Nah MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan atau non partai sebagaimana diatur dalam pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Yang lebih jelasnya itu bisa disebutkan dalam putusan MK, yaitu yang pertama, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 10%. Yang kedua, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 2 sampai 6 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan memperoleh suara paling sedikit 8,5%. Nah, provinsi yang jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6 sampai 12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5%. Nah, dengan adanya penurunan dari threshold untuk pilkada dari jumlah suara yang dimiliki oleh partai politik di daerah, yaitu dengan jumlah pemilihannya itu sampai 6 juta, itu di 7,5%, maka demikian partai yang untuk khusus kita berbicara di Pilkada DKI Jakarta, yaitu PDI Perjuangan, yang memperoleh perolehan suara yaitu 14%, ini bisa mencalonkan secara sendiri partai tersebut tanpa ada partai yang lain atau gabungan partai yang lain. Sehingga apabila PDIP Jakarta ingin mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan dengan wakil gubernurnya, jika bisa itu misalnya Pak Rano Karno misalnya seperti itu, maka dibukalah peluang besar untuk bisa mencalonkan Pak Anies dengan pasangannya sebelum ditutupnya pendaftaran pilkada untuk seluruh Indonesia, yaitu tanggal 29 Agustus 2024. Nah, putusan MK ini bisa langsung dijalankan. Hanya saja memang nanti KPU itu menerbitkan PKPU. Karena sebelumnya kan KPU mempunyai peraturan PKPU itu minimal itu adalah 20%. 20% ini adalah jumlah suara yang diperoleh pada pilkada, pada pemilihan, pada pemilu yang lalu, sehingga dari apabila telah dirubahnya PKPU oleh KPU, maka secara otomatis PDIP yang jumlah perolehan suaranya itu 14%, ini bisa untuk mencalonkan secara langsung dari perolehan DPRD DKI Jakarta, sehingga PDIP bisa menyalonkan secara sendiri kepada yang diusungnya, yaitu Anies Baswedan misalnya, dan calon dan wakilnya
untuk bisa maju di pilkada yang akan datang. Sehingga saya melihat ini akan ada politik yang baik. Artinya bukan politik yang dibuat-buat, yang seluruh partai dihimpun menjadi satu untuk menutup pencalonan seorang yang memang notabene-nya dipilih dan banyak disukai oleh masyarakat dalam satu daerah, misalnya seperti Pak Anies. Karena itu mudah-mudahan KPU segera menerbitkan PKPU, ataupun juga yang sebenarnya karena ini putusan diperintahkan secara langsung untuk bisa diberlakukan, maka ini bisa didaftarkan dan KPU